Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ittaqullaha la'allakum turhamun wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Alhamdulillah, puji syukur selalu terlimpah kepada Allah yang Maha Ghafur. Nikmatnya yang selalu terkucur tidak bisa kita ukur. Salawat juga salam kepada baginda agung habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai suri tauladan bagi kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bermuajahah meskipun lewat online seperti ini dalam rangka Islam is Solution, Q&A, question and answer. Ada tanya jawab, ada beberapa yang sudah masuk di sini program kita, yaitu Q&A, Islam is Solution, question and answer. Alhamdulillah sudah masuk banyak pertanyaan. Cuman untuk kali ini kita bagi beberapa sesi pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab pada kali ini. Pertanyaan-pertanyaan seputar keislaman, seputar syariat, ilmu syariat, juga kehidupan sehari-hari. Nah, itu silakan nanti di sesi berikutnya Anda boleh tanyakan lewat, nanti ada informasi di akhir. Juga ada informasi yang kita sebarkan lewat WhatsApp ataupun yang lainnya. Ya, kita akan mulai dengan pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, bagaimana hukumnya suami yang tidak pernah beribadah? Waduh, suami yang tidak pernah ibadah. Padahal istri selalu mengingatkannya. Terus apakah dosa kalau istri ingin menggugat cerai atau pisah yang alasannya itu karena suaminya tidak pernah beribadah, karena istrinya yang seorang imam yang ingin membawanya menuju surga? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana istri sudah mengingatkan nih suami untuk beribadah, untuk sholat, untuk saum, untuk zakat. Ini dari seorang orang Tasik ya. Untuk melaksanakan ibadah itu sudah diperingatkan oleh istri, sudah diingatkan. Ada azan, istri mengingatkan. Nah, ini bagaimana hukumnya suami yang tidak mau ibadah? Kemudian istri itu ingin cerai. Jadi ada dua pertanyaan yang harus kita jawab. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana hukumnya seorang suami yang tidak mau ibadah? Istri sudah mengingatkan. Tentunya ini adalah dosa suami. Hak dan kewajiban suami istri ini harus diketahui. Makanya ada kajian-kajian pranikah itu bagus. Kenapa? Dengan tujuan supaya memahami. Kadangkala sekarang banyak suami istri yang belum memahami apa hak dan kewajiban dari suami dan istri. Bagaimana setelah punya anak? Apa yang harus dilakukan oleh seorang suami? Hak istri untuk suami apa? Hak suami untuk istri apa? Dan itu yang harus diketahui sehingga nanti kesananya lebih jauh lagi tentang masalah keluarga. Nah, kalau ceramah di waktu nikah itu cuma sekilas. Jadi hanya sekilas dan mungkin didengarkan masuk lewat telinga kanan, keluar lewat telinga kiri, itu sekilas. Nah, yang paling penting adalah yang kalau saya sepakat apabila ada kajian ketika mau menikah itu ada waktu misalkan durasi 1 minggu diadakan, dipanggil seorang ustadz lalu diadakan sebuah kajian tentang hak dan kewajiban suami istri, lalu di sana tentang hubungan suami istri, tentang masalah-masalah apa saja yang nanti ada dalam keluarga secara Islam. Nah, ini yang harus dilakukan sehingga nanti kalau ada seperti ini itu bisa memahami. Nah, kembali ke yang tadi pertanyaan, tugas manusia, seorang muslim itu ibadah.
tugasnya. Tujuannya itu adalah untuk mencapai kehidupan bahagia. Jadi keluarga pun ingin bahagia, maka harus mencapai tugas, dilaksanakan tugasnya. Ibadah tadi. Bagaimana bisa bahagia kalau tugas tidak dilakukan? Seperti Anda mau melamar sebuah perusahaan, Anda melamar ke sana tujuannya ingin bekerja, tapi sayangnya ketika bekerja di sana Anda tidak melakukan tugas. Misalkan sebagai admin, sebagai OB, sebagai manajer, apapun itu tidak dilakukan, otomatis pihak perusahaan ya bisa di PHK, bisa tidak menerima gaji atau apapun itu, peringatan dan lain sebagainya. Nah sama seperti ini pun tujuan kita itu adalah bahagia. Keluarga tujuannya bahagia, maka ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga diri kita dengan ibadah, jaga diri kita dari api neraka. Bagaimana supaya tidak masuk api neraka? Ya ibadah. Berarti kalau di sini tugasnya dalam surat Al-Hujurat ayat 56 dinyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Jadi tidak ada sangkut paut di sini masalah dia suami atau istri atau gimana, tapi sangkut pautnya adalah hubungan dia dengan Allah karena tugasnya adalah wajib untuk ibadah. Jadi istri itu tidak berdosa karena istri sudah mengingatkan. Kecuali kalau istri tidak mengingatkan, itu sama juga dosa. Jadi istri harus mengingatkan, apalagi tugas suami, kewajiban suami mengingatkan seorang istri itu untuk ibadah. Nah, suami tidak beribadah, dosa suami, ditanggung oleh suami. Tapi kalau nanti ada istri dan anak tidak mau ibadah dan suami tidak mengingatkan, dosa suami itu. Merembet semuanya, dapat itu suami dosanya. Nah, ya. Jadi Anda sebagai seorang istri tetap sabar mengingatkan. Tetap sabar mengingatkan seorang suami untuk terus ibadah. Ya, oke. Dalam surat Al-Bayyinah pun dinyatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah aku ciptakan, tidaklah aku perintah. Tidaklah diperintah manusia itu kecuali untuk ibadah, mukhlisin, dengan ikhlas. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kalau seorang istri ingin menggugat cerai suami yang tidak taat ibadah? Harus diperhatikan. Para ulama menyatakan, dan juga di sini sebetulnya ada dua yang harus Anda pilih. Pertama, Anda sabar dengan terus jadilah seperti Siti Aisyah. Suaminya durhaka, dia disiksa, tapi beliau sabar. Makanya Siti Aisyah itu dijanjikan masuk surga. Nah, yang kedua, boleh juga untuk menggugat cerai. Itu diperbolehkan. Karena ada alasan nanti. Ada 5 alasan nanti diperbolehkan istri untuk menggugat cerai. Nanti masuknya khulu. Boleh nanti dengan tebusan. Ada 5 alasan. Pertama, akhlak buruk seorang suami pada istri. Agamanya baik, tapi akhlaknya tidak baik. Nah, ini boleh menzalimi istri. Jadi suami rajin ibadah, taat ibadahnya, tapi menzalimi seorang istri. Dipukul, tidak diberikan nafkah, menzalimi. Maka ini juga boleh seorang istri menggugat cerai, boleh. Yang kedua, apabila tadi akhlaknya buruk, ya agamanya baik. Akhlak buruk, agamanya baik. Berarti ahli ibadah, tapi akhlaknya buruk. Yang kedua kebalikannya, akhlaknya baik, tapi agamanya buruk. Kejadian seperti yang tadi yang ditanyakan. Akhlaknya baik, santun, ramah, sering memberikan perhatian yang luar biasa, sayangnya luar biasa, tapi dalam agamanya buruk, tidak mau ibadah. Nah, ini bahaya, bisa mengajak istrinya lalai. Ini bahaya, karena seorang suami biasanya ya tidak mau ya dinasihati seorang istri, itu biasanya kebanyakan. Ada juga memang suami ingin meminta nasihat dari seorang istri. Nah, ini yang kedua nih, ya, apabila agamanya buruk, akhlaknya baik, agamanya buruk, ini boleh. Yang ketiga, tidak menunaikan haknya istri. Jadi harus memahami haknya seorang istri dari suami. Harus dapat istri itu haknya. Apa? Makan, pakaian, tempat tinggal, perhatian, dan pendidikan. Itu 5 ya.
Makannya bagaimana? Memberikan nafkah otomatis. Nah, kalau misalkan suami tidak bisa menunaikan yang kelima ini, tidak bisa mengasih nafkah, lalu juga tidak bisa mengasih pakaian, ya, dan juga tempat tinggal, pendidikannya tidak bisa, lalu juga tidak bisa memberikan perhatian kepada seorang istri, maka boleh seorang istri itu menggugat cerai. Boleh saja. Dengan cara yang baik tentunya, yang damai, dengan cara yang baik sehingga kedua belah pihak ini bisa menerima. Nah, sekarang yang terjadi itu adalah dengan cara-cara yang kurang baik, anarkis, seolah-olah ini musuh, padahal ini sudah akad, sudah ada ikatan di awal, sehingga sudah menyatu padu harusnya, sehingga harus ada saling memahami. Jadi kalau semacam ini, nah ini kalau paham di awal, ini pasti tidak akan terjadi cekcok lain sebagainya. Kalau paham di awal, maka di awal itu harus paham. Yang ketiga adalah apabila tidak memenuhi kebutuhan biologis dengan baik. Jadi seorang istri ya tidak terpenuhi kebutuhan biologisnya dari seorang suami dengan baik. Nah, suami malahan dalam sebuah kitab dinyatakan apabila seorang suami tidak bisa memenuhi kebutuhan biologisnya, ya, tidak bisa berhubungan dengan baik dengan istrinya, lalu dia berobat, dijanjikan 1 tahun, ya, 1 tahun dijanjikan ini akan sembuh, tapi ternyata 1 tahun itu tidak sembuh, maka boleh seorang istri ini menggugat cerai, boleh, diperbolehkan. Lalu yang selanjutnya adalah yang kelima, wanita khawatir tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Ini juga sama. Ketika seorang wanita, kalau tadi berhubungan dengan suami, nah sekarang istri berhubungan dengan dirinya sendiri. Dia khawatir bahwasanya dirinya tidak bisa menunaikan kewajibannya. Karena apa? Alasannya yang bisa dimasuk akal, alasan yang diterima gitu ya. Apa contohnya? Contohnya orang tua istri itu sudah udzur, sudah banyak sakit-sakit, dan juga orang tua istri itu juga tidak ada yang mengurus kecuali dia sendiri. Nah, kalau misalkan masih bersama suami, lalu dalam keadaan tersita banyak waktunya, lalu orang tua tidak terurus, maka terbagi pikiran seorang istri itu, lalu akhirnya mengambil keputusan bahwasanya dengan berpisah itu menjadi lebih baik, maka diperbolehkan. Meskipun begitu, ya, yang 5 hal ini tadi akhlak buruk pada istri, agamanya baik sama, terus yang kebalikannya akhlaknya baik tapi agamanya buruk, tidak menunaikan hak istri, tidak memenuhi kebutuhan biologis. Yang kelima, wanita khawatir tidak bisa menjalankan kewajibannya, maka ini boleh, silakan, tidak menjadi dosa untuk diajukan tadi cerai. Tapi meskipun begitu, ya, abghadul halal ilallah at-talaq. Sesuatu hal yang halal yang dibolehkan, halal yang dibolehkan, ya halal dibolehkan. Abghad tapi dibenci, yaitu at-talaq. Maka diusahakan untuk supaya tetap menjaga kesabaran, keikhlasan, ketawakalan pada Allah, terus berdoa pada Allah. Ketika memang tidak ada jalan lain kecuali untuk berpisah itu, maka Islam sudah mengatur sedemikian rupa, diperbolehkan. Nanti ada pembahasan khulu, itu lebih panjang lagi. Saya kira cukup untuk yang pertama itu sampai di sini. Jadi kesimpulannya tadi ada 2. Pertama, suaminya tadi berdosa karena memang tidak beribadah, ya, tidak mau beribadah. Lalu istri tidak menjadi mengapa, karena istri sudah mengingatkan. Nah, sama-sama berdosa ketika istri juga tidak mengingatkan. Yang kedua, boleh menggugat cerai, silakan, berdasarkan tadi atas 5 hal yang menjadi alasan diperbolehkannya seorang perempuan untuk menggugat cerai. Itu yang pertama. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Mudah-mudahan ini menjadi jawaban. Yang kedua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang pemuda yang belum menikah, jomblo. Izin bertanya, kalau misalkan setelah mimpi basah terus hanya dibersihkan dan wudhu, apa mungkin sah sholatnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ini mimpi basah, lalu berwudhu saja, dibersihkan saja, apakah mungkin sah sholatnya? Ini berarti jaya antum. Oke, kita akan gali tentang fikih mimpi basah, ya.
ihtilam. Mimpi basah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Anda yang bertanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu hal yang mengharuskan mandi besar adalah mimpi basah. Jadi mimpi basah itu harus wajib, ya, wajib untuk mandi. Nah, jadi kalau tadi pertanyaannya, kalau misalkan saya mimpi basah belum menikah, mimpi basah lalu saya wudhu dengan membersihkannya saja, lalu sholat, sah sholatnya atau tidak? Ya tentunya tidak sah, karena ketika mimpi basah itu wajib ya mandi. Oke. Terlepas dari tadi sudah menikah atau tidak, ya kan? Sudah menikah ataupun belum, itu tetap harus mandi. Bagaimana dalil-dalilnya? Ada 3 perkara yang harus diperhatikan. Pertama, ini dalam perhal mimpi ya. Dia yakin bahwa itu yang keluar itu, mohon maaf, air mani. Itu yakin. Yang keluar itu air mani. Ya, oke. Karena beda ya. Oh ini ketika bangun itu keluar air mani. Maka dia wajib mandi. Baik ingat bermimpi atau tidak. Jadi ketika wah ini basah, dilihat, oh ini air mani nih. Maka itu wajib karena keluar air mani. Yang pertama. Yang kedua, dia yakin itu bukan air mani, maka dia tidak wajib. Pas keluar serasa tidak kebayang, dia tidak mimpi gitu ya. Lalu tiba-tiba basah. Tapi tidak ingat dia tidak bermimpi basah. Nah, lalu dia yakin ini bukan air mani, maka itu tidak wajib untuk mandi besar. Ya, tidak wajib. Tapi diganti dengan dibersihkannya. Karena itu dihukumi nanti ke air kencing. Bisa jadi itu air kencing yang keluar tanpa disadari. Maka tadi pakaian dalamnya dan juga celananya yang ketika basah itu harus dilepaskan, harus dibersihkan, dan juga harus bersih diri, artinya disiram saja itu ya, kemaluannya disiram saja. Nah yang ketiga, kalau dia tidak tahu sama sekali, maka jika dia ingat dia mimpi, maka wajib mandi. Jadi kalau misalkan wah ini air mani atau bukan, lalu juga dia tidak tahu, tapi dia ingat itu mimpi. Oh tadi saya mimpi nih, berarti itu wajib mandi, ya, wajib mandi. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, maka pertanyaan yang tadi yang diajukan adalah tentunya ketika dia sadar, berarti kan ya, sadar dia tuh basah dan sadar dia tuh bermimpi, maka wajib mandi dulu. Tidak boleh hanya sekedar dibersihkan lalu wudhu, tidak bisa. Itu kira untuk pertanyaan yang kedua dari akhi ya. Kalau pertama tadi dari seorang perempuan, yang kedua tadi dari seorang ikhwan kita laki-laki. Pertanyaan yang ketiga, ini pertanyaannya dahsyat ya. Tiga pertanyaan langsung dari seorang akhwat kita, saudari kita. Assalamualaikum, izin bertanya. Waalaikumsalam. Allah telah berfirman di dalam surah Al-An'am 151 dan Al-Isra ayat 31. Nah, Al-An'am 151. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu awladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa ma taqtulun nafsa allati harramallahu illa bil haqq dzalikum wassakum bihi la'allakum ta'qilun. Ini terus Al-Isra-nya ayat 31 ya, Al-Isra ayat 31. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuqukum wa iyyakum inna qatlahum kana khit'an kabira. Ini kalimatnya ada yang sama redaksinya, memiliki redaksi yang mirip ya. Pertanyaannya yang menjelaskan Allah yang memberikan, menjamin rezeki kepada manusia dan anak-anak mereka. Pertanyaannya meninjau dari ayat tersebut. Di sini ada larangan membunuh ya, wala taqtulu, janganlah engkau membunuh auladakum, anak kalian, khasyata imlaq, karena takut akan kelaparan, takut miskin. Meninjau dari ayat tersebut apa hukum KB dan bagaimana menyikapinya yang memang sudah meng-Indonesia ini. Nah, ini hukum KB, keluarga berencana.
Al-An'am ayat 51, Al-Isra ayat 31, Allah berfirman tentang larangan membunuh anak karena takut lapar, karena memang di akhirnya ada nahnu narzuqukum, Allah yang memberikan rizki pada kita. Nah memang kalau lihat dari redaksi ini, Masya Allah, ini kalau kita lihat tidak boleh itu membunuh. Tapi nanti bagaimana pendapat para ulama, bagaimana keterangannya tentang apa hukumnya KB itu, apakah termasuk membunuh atau tidak. Nah maka itu kita harus yakin pada Allah ya, dengan cara bagaimana takwa. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ini kuncinya. Barang siapa yang bertakwa pada Allah, Allah buka jalan keluar. Oke, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dari arah yang tidak disangka-sangka, Allah memberikan rezeki itu. Jadi kita jangan khawatir. Pertama, poin yang penting dulu ini bagus. Jadi harus kita juga pahami bagi semua. Ya, harus pahami Allah yang memberikan rezeki, sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan rezeki, harus benar-benar yakin, minta sama Allah. Dalam doa-doanya kita selalu minta kan ya, minta kepada Allah rezeki yang baik. Nah, lalu bagaimana tentang KB? KB ini terbagi dua, ada yang diperbolehkan, ada yang tidak. Bagaimana yang diperbolehkan? Bagaimana yang diperbolehkan? Jika KB bertujuan untuk menjeda, ya, menjeda. Jadi tujuannya menjeda. Misalkan keturunannya ini orang tuanya ini anaknya banyak, putranya banyak, 7, 8. Termasuk saya sendiri, orang tua saya kita punya saudara 7, ya, banyak dari 7. Nah, ketika menikah lalu punya anak, ini anak pertama lahir, lalu anak kedua lahir dengan durasi yang cepat. Wah, ini berarti kalau misalkan tidak ada jeda, ini akan cepat punya anaknya, sehingga dikhawatirkan karena banyak kesibukan dengan problematika yang ada, banyak kesibukan sehingga dikhawatirkan kurang bisa memanage, maka dijeda dari 3, ini ada jeda spare, ada jeda setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, sehingga tahun keempat atau tahun kelima ini punya anak lagi, promil lagi, program lagi, dijeda. Nah ini yang diperbolehkan dengan tidak berniat untuk membatasi. Nah kalau membatasi, ini yang para ulama menjadi sebuah khilafiyah, menjadi sebuah ada yang menyatakan ini benar-benar tidak boleh, haram. Kenapa? Karena ketika membatasi, wah saya ingin punya anak 2 saja. Bagaimana kalau Allah memberikan, sedangkan dia masih muda, masih produktif. Allah Subhanahu wa taala memberikan pada dia itu ya banyak ya. 4, 5, tapi dia sudah membatasi dengan cara mengkabe itu. Ada yang disuntik, ada yang dipasang IUD, ada yang minum pil dan lain sebagainya. Nah, ini termasuk pada hal yang dilarang. Maka bagaimana tadi menyikapinya? Menyikapinya tadi, kalau kita ingin berikhtiar supaya mendidik anak dengan cara yang baik, karena mungkin ya suaminya sibuk, istri juga sibuk, lalu juga untuk mendidik anak itu waktunya juga sempit, maka dijeda saja itu dibolehkan, dijeda ya. Jadi kita yakin dalam ayat itu Al-An'am dan Al-Isra, kita baca lagi surah Al-Isra, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, artinya dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Ini oleh Allah sudah dijanjikan, jangan membunuh karena takut miskin. Ada sekarang banyak ya orang stres lalu akhirnya anaknya dibunuh, anaknya wah masya Allah. Jangan, haram berarti di sini. Lah ini termasuk kata larangan, berarti al-aslu fil nahyi at-tahrim, asal daripada larangan itu adalah haram, pengharaman. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuqukum wa iyyakum. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Ya, kami yang memberikan rezeki, Allah yang memberikan rezeki. Harus yakin Allah yang memberikan rezeki. Okay? Jadi di sini menyikapinya adalah dengan kita tawakal pada Allah, terus berdoa, berikhtiar. Ketika mau dijeda, silakan dengan cara-cara yang baik. Ya, ada KB itu dengan cara yang manual, yang tradisional atau yang tidak pakai obat, tidak pakai apa ya, itu ada KB yang seperti itu. Silakan nanti di-sharingkan, dikomunikasikan itu dengan cara yang baik, mana yang pas. Karena ada juga nanti di KB dengan cara obat itu tidak cocok, akhirnya jadi gemuk lah, jadi ini itu kan akibatnya. Jadi harus cara-cara yang baik, silakan dikonsultasikan dengan ahlinya ya. Insyaallah ini mudah-mudahan bisa dipahami. Yang kedua pertanyaannya masih dari yang sama.
Ikhtifillah kita menanyakan bagaimana hukum orang yang sudah bernadar untuk berinfak berdonasi misalkan untuk Palestina sekian M, namun sebelum ia menyelesaikan nadarnya Allah telah memanggil. Nah, apakah ini termasuk hutang dan menjadi tanggungan keluarga ahli warisnya? Kita pahami dulu nadar. Nadar dari Ibnu Umar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata ada larangan. Nahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam an nadar, ya, dilarang. Melarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang nadar ini. Qala innahu la yaruddu syai'an wa innama yustakhraju bihi minal bakhil. Hadis Bukhari nomor hadis 6693 dan juga dalam hadis Muslim 1639. Jadi Nabi melarang untuk nadar. Nah, larangan ini tentunya bukan larangan sesuatu yang diharamkan, tapi Nabi melarang. Kenapa? Karena yang bernadar itu termasuk pada bakhil. Artinya dia melakukan, contohnya ingin bersedekah, ingin berinfak, ingin berini karena ada alasan tadi. Ya, kalau misalkan saya lulus ujian maka saya akan begini. Nah, itu berarti ada kesan bahwasanya dia melakukan seperti itu karena ada alasan, wah lulus ujian. Nanti kalau tidak lulus ujian berarti tidak jadi untuk berinfaknya. Nah, berarti minal bakhil. Dalam hadis lain pun dari riwayat Imam Muslim pun nomor hadis 1640, tadi 1639, 1940-nya juga sama ditegaskan seperti itu. Nah, lalu ada dalil yang lain tentang diwajibkannya bernadar. Menunaikan nadar, ya. Diwajibkan menunaikan nadar. Nah, tadi ketika sudah bernadar maka wajib ditunaikan. Hadisnya boleh catat Al-Hajj ayat 29 ya. Al-Hajj ayat 29. Yang pertama wal yufu nudhurahum. Al-Hajj ayat 29 wal yufu nudhurahum, dan harus ditunaikan nadar-nadarnya. Wal yufu nudhurahum. Lalu Al-Baqarah ayat 270. Lalu surat Al-Insan ayat 5 sampai 7 ini tentang bahwasanya Allah itu meminta supaya manusia ketika sudah bernadar ini harus ditunaikan. Jadi kalau tadi berpendapat bahwasanya bertanya bahwasanya ingin berdonasi lalu Allah Subhanahu wa taala sudah memanggil duluan, berarti itu bagaimana, termasuk hutang atau tidak? Nah, pondasi yang pertama tadi bahwasanya nadar wajib ditunaikan. Nanti ada cabang nadar lagi, nadar yang bagaimana? Kalau nadarnya yang buruk, nah itu dalam keterangan itu tidak boleh. Misalkan nadar saya kalau misalkan lulus ujian atau saya kalau begini-begini lalu saya ingin meninggalkan sholat, wah itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Itu buruk, nadar yang buruk. Hadis dari Aisyah, man nadhara ayyuti Allah falyuti'hu wa man nadhara ayyasi Allah fala ya'sih. Barang siapa yang bernadar untuk taat pada Allah maka wajib dia melakukannya. Taat. Jadi misalkan saya kalau lulus ujian saya ingin taat pada Allah Subhanahu wa taala, contohnya dengan melaksanakan saum sunnah Senin Kamis selama sebulan full, itu harus dilakukan. Tapi kalau bernadar dengan maksiat, saya begini-begini nanti nadarnya maksiat, tidak boleh itu. Tidak boleh. Hadis Bukhari nomor hadis 6696. Kalau untuk maksiat tidak boleh. Terus yang berikutnya, karena wajib ya tadi ditunaikan, maka otomatis di sini seperti bayar hutang. Hutang on wajib. Akhirnya nadar itu masuk ke ranah hutang. Oke. Kita cari ataupun kita bahas dalil yang lain dari Bukhari. Imam Bukhari meriwayatkan yang diterima dari Ibnu Abbas bahwasannya Sa'ad bin Ubadah pernah meminta fatwa kepada Rasulullah SAW, ibuku telah meninggal dunia sedang dia mempunyai kewajiban nazar yang belum dia tunaikan. Maka kata Rasulullah SAW bersabda, tunaikanlah untuknya. Artinya di sini ketika ibunya sudah meninggal lalu ada nazar, beliau tahu ini ada nazar nih. Lalu kata Rasul, tunaikanlah untuknya. Berarti di sini masuk pada hutang. Jadi kalau misalkan tadi tahu, ya, walinya, ahli warisnya tahu, maka harus tunaikan dulu. Itu termasuk hutang-hutangnya yang harus dibayarkan. Ya, jadi harus ditunaikan. Dalam riwayat lain juga dinyatakan seorang pernah mendatangi Rasul dan menanyakan perihal saudaranya yang nadar berangkat haji, namun dia meninggal sebelum nadarnya terpenuhi. Rasul berkata, jika berutang bukanlah engkau harus membayarnya, maka
seorang pemuda itu mengiyakan, iya ya Rasul. Maka Rasulullah SAW berkata lagi, tunaikanlah karena hak Allah itu harus ditunaikan. Berarti tadi untuk berangkat haji dia sudah bernadar, lalu kemudian meninggal duluan, maka putranya itu menghajikan ataupun menunaikan tadi nadarnya karena termasuk hutang. Jadi tadi harus ya ditunaikan. Itu kira yang pertanyaan yang tadi yang kedua dari orang yang sama. Nah, yang terakhir yang ketiga nih melihat dari hadis Rasulullah sebagaimana Rasulullah SAW, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, orang yang mati syahid ada 5, yakni orang yang mati karena taun, wabah, orang yang mati karena menderita sakit perut, orang yang mati karena tenggelam, orang yang mati karena tertimpa runtuhan, orang yang mati syahid di jalan Allah, dan yang terakhir orang yang mati syahid di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari nomor hadis 2829 dan Muslim 1914. Pertanyaannya, kalau ada orang meninggal karena wabah corona, sekarang corona, namun dalam kesehariannya dia tidak melakukan perintah Allah, apakah ia bisa dikatakan syahid dan mendapatkan keistimewaan yang syahid dan sungguh? Oke. Jadi kalau misalkan orang bermaksiat nih, banyak maksiat, banyak dosa, lalu dia meninggal karena corona, ini apakah termasuk pada hadis ini bahwasanya dia meninggal akan mati syahid? Syahid, ya, syahidun. Oke. Hadirin rahimakumullah. Tentunya kita akan gali dulu, coba Anda pahami dulu di Riyadhus Shalihin. Ini Riyadhus Shalihin tentang bab An Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari qala su'ila Rasulullah SAW anir rajul yuqatilu syaja'ah wa yuqatilu hamiyah wa yuqatilu riya ayyu dzalika fi sabilillah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah, muttafaqun alaih, hadis sahih Bukhari Muslim. Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari qala, berkata, Rasul pernah ditanya oleh seorang pemuda, kalau misalkan ada seseorang ya, laki-laki yang berjihad, yuqatil, membunuh, berjihad, berperang, ya, syaja'ah karena keberaniannya, atau hamiyah karena dia itu mengagungkan kaumnya, atau karena riya, maka kata dia bertanya, ya Rasul, mana nih yang termasuk fisabilillah? Maka jawaban Rasul adalah, siapa yang diantara mereka yang berjihad ataupun yang berperang karena untuk meninggikan kalimat Allah, maka dia yang termasuk sebagai fisabilillah. Artinya begini, semua tergantung pada niat, ya, niat, ataupun semua tergantung pertama niat. Yang kedua, otomatis orang yang karena jihad fisabilillah, karena niatnya ingin meninggikan kalimat Allah, dia berada dalam iman dan takwa. Nah, berarti kesimpulan dari sini, ya, yang maksud syahid di sini adalah apabila orangnya ketika terkena wabah virus corona itu, dia beriman, bertakwa pada Allah, dan juga dia membawa amal-amal yang soleh. Lalu dia meninggal, maka meninggalnya dalam keadaan syahid. Adapun orang yang banyak maksiat, oh tidak bisa. Dia maksiat, banyak maksiat, dia banyak dosa, dia banyak ya perbuatan-perbuatan buruk yang dilakukan selama hidupnya, lalu tertimpa corona, nah tidak bisa. Ya, itu tidak bisa, tidak masuk pada sini. Karena nanti ada 3 golongan. Ada syahid fid dunya, syahid fil akhirah. Ada syahid di dunia, syahid di akhirat. Dia di dunia dianggap syahid oleh orang-orang, di akhirat dianggap syahid. Itu orang yang berperang di jalan Allah. Ya, orang sudah paham berperang di jalan Allah itu syahid. Di akhirat juga syahid. Yang kedua, yang tadi ya, yang niatnya orang berperang jalan Allah itu ya karena Allah, bukan karena apa-apa. Maka dalam hadis hijrah pun kan begitu. Barang siapa yang hijrah karena Allah dan Rasul, ya dia dapat ridho Allah dan Rasulnya. Nah, yang kedua, syahid fil akhirah wala fid dunya. Syahid dunia. Syahid dinyatakan syahid di akhirat oleh Allah, dianggap syahid, tapi di dunia orang tidak tahu dia itu syahid. Orang tidak tahu syahid. Kenapa? Itu tadi. Nah, yang ini. Orang banyak ibadah, lalu dia terkena wabah virus corona, lalu dia meninggal, maka dia termasuk pada syahid. Orang-orang mungkin tidak menganggap karena ada banyak orang yang belum tahu akan hadis ini. Yang ketiga, itu ada orang yang dianggap di dunia syahid, ternyata di akhirat tidak. Oleh Allah tidak dianggap syahid. Yang bagaimana? Tadi. Yang berperang di jalan Allah, tapi bukan karena niat ikhlas karena Allah.
Terus juga karena dia banyak dosa. Orang tahu hadis ini, lalu dia banyak dosa. Lalu akhirnya dia meninggal karena virus corona itu, maka orang, wah ini syahid nih, karena hadis ini tahu. Tapi ternyata dia banyak dosa, tidak termasuk syahid. Jadi kalau yang tadi banyak dosa itu tidak. Makanya kita harus selalu iman, takwa dan juga ibadah kita itu terus diperkuat, istiqomah. Itu hadis yang tadi dinyatakan dalam muttafaqun alaih dalam Riyadhus Shalihin, yang sudah ada dalam Riyadhus Shalihin ada. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, itu pertanyaan yang keberapa tadi? Kedua ya? Ketiga ya? Tiga. 1, 2, ini 3. Pertanyaan yang berikutnya, nah ya, yang keempat. Nah, kita nanti waktunya tolong dikabari. Ya, ini ada pertanyaan yang bagus juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari seorang ini ukhti someone seorang ya. Ada 2 pertanyaan nih. Oh ya, 2 pertanyaan. Dakwah itu amar ma'ruf nahi munkar. Nahi munkar. Nahi ada naha kalau pakai hamzah itu naha. Kalau dikasrkan nahyun. Karena ada ya itu. Nahi munkar, dakwah yang dihadapi saat ini justru mungkin sedikit berbeda karena keadaan zaman. Untuk itu, sebagai aktivis dakwah, cara untuk berdakwah yang ngena ke hati, gitu. Terus termotivasi untuk hijrah. Gimana, Ustaz? Oke, itu yang pertama. Pertanyaan kedua, kiat-kiat menghadapi akhir zaman dan fitnah yang besar ini bagaimana? Jadi 2 pertanyaan, pertama tentang dakwah itu bagaimana, yang kedua tentang bagaimana menghadapi akhir zaman. Tentang dakwah, ini dalam Al-Quran sudah jelaskan An-Nahl ayat 125. An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbik. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ini 3. Jadi Allah sudah memberikan cara, teknik, retorika yang baik untuk berdakwah. Itu pertama dengan hikmah ya. An-Nahl 125. Serulah ud'u ila sabili rabbik. Seluruh ke jalan Rabbmu. Dengan cara bagaimana? Bil hikmah. Cara dengan hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah ini dengan ilmu. Dalam tafsir Jalalain disebutkan yaitu dengan hikmah itu artinya dengan ilmu Al-Quran dan Sunnah. Maka sebelum berdakwah dengan cara yang baik supaya kena ke hati, ayo gali dulu Al-Quran dan hadis. Minimal ini Riyadhus Shalihin gitu ya. Silakan ini saya dakwakan terus pada siapapun yang kajian ini untuk yang mengikut kajian-kajian saya untuk selalu berdakwah. Sebelum berdakwah ini mengkaji dulu. Beli buku, baca, iqra, baca. Ya, beli buku. Beli buku yang banyak. Buku yang murah-murah sekarang banyak. 45.000 dan 30 belilah. Ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan hikmah, dengan ilmu. Dengan ilmu Al-Qur'an dan hadis. Jadi sebelum mengkaji, al-ilmu qabla al-amal. Ilmu sebelum beramal. Bagaimana kita bisa menyampaikan dengan lancar? Bagaimana kita bisa menyampaikan, mengajak, menyuruh orang lain dengan baik, dengan sampai ke hatinya, dengan penuh keilmuan kalau diri kita sendiri pun kosong. Jadi ibaratnya gelas yang kosong, bagaimana bisa diminum? Atau toren ya, di atas toren, bagaimana toren ini bisa mengalirkan air ke bawah? Bawah itu dapat air, siraman air. Kalau misalkan torennya kosong, kan tidak bisa. Jadi tetap kajian itu harus. Jangan tinggalkan majelis ilmu. Jangan tinggalkan majelis ilmu. Harus mengkaji terus. Kajian, mengkaji, mengaji. Di kajian itu harus terus ikut siapapun. Berguru silakan. Yang kedua mengkaji, beli buku, mengkaji, mengaji, baca Al-Quran, ya, kajian Al-Quran, kajian Al-Hadis. Nah, yang kedua itu bil mau'izah al-hasanah, dengan pelajaran atau nasihat yang baik. Jadi ini poin penting juga nih, nasihat yang baik ya, penyampaian yang baik. Jangan sampai isinya bagus, nasihatnya bagus, tapi cara penyampaiannya kurang baik. Nah, itu juga tidak baik. Maka Rasul mengajarkan indahnya Rasul,
bagaimana dakwah Rasul itu, Masya Allah, indah. Suatu saat ada yang mencibir Rasul, menghina Rasul, dia sudah buta, dia sudah tua, tapi Rasul terus berdakwah dengan cara apa? Terus disuapi ya, ketika meninggal Rasul. Itu dia tahu, dikasih tahu oleh Abu Bakar bahwasanya yang menyuapi yang menyuapi dirinya itu adalah sosok yang paling mulia, yang sangat luar biasa, itu Rasul. Akhirnya masuk Islam. Jadi dakwah Rasul itu dakwah yang sempurna, yang hebat. Nah, dengan bagaimana tadi? Bil hikmah wal mau'izati hasanah. Yang ketiga, wajadilhum billati ahsan. Ketika memungkinkan untuk debat, maka berdebatlah dengan cara yang baik, kembali dengan cara yang baik. Jadi sekarang kalau tadi ditanyakan bagaimana caranya untuk berdakwah yang ngena di hati, pelajari dulu, persiapan dulu ya, persiapan yang baik, yang matang. Cari materinya dengan yang baik, yang matang. Kalau kita mau mengajak, cari juga dengan yang baik. Dua, caranya yang baik. Ngajak orang untuk sholat, cara yang baik. Ketika orang itu tidak mau juga, misalkan orang itu bermain game, lalu kita ajak sholat, lalu dia itu tetap main game, maka harus sabar di kita. Kenapa? Karena hidayah itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Innaka lan tahdi man ahbabta. Engkau tidak akan bisa memberikan hidayah pada orang yang kau cintai, tapi Allah yang memberikan hidayah. Nah, baru perlahan, tapi jangan patah semangat. Hari berikutnya dia main game lagi, dakwah lagi, terus sampai Allah Subhanahu wa taala memancarkan waktunya yang pas, memancarkan hidayah pada dirinya atas dasar Anda yang memberikan dakwahnya, maka insya Allah itu dengan cara yang baik. Terus kalau berdebat, kata-kata yang baik. Jadi persiapan, cara yang baik, kata-kata yang baik juga dengan santun. Nah, yang berikutnya adalah latihan. Kalau dakwahnya lewat meja-meja, dari panggung ke panggung, dari masjid ke masjid, latihan yang baik, retorika yang baik itu bagaimana, cara-caranya bagaimana, lihat orang-orang para alim ulama, orang-orang yang berilmu itu bagaimana cara untuk menyampaikan yang baik, itu harus dipelajari, latihan. Tidak bisa langsung begitu saja, tidak bisa, latihan, ada latihannya. Tadrib ya, latihan itu. Lalu sering baca, ini poin penting juga, sering baca. Untuk mengenal di hati harus sering baca. Dan yang terakhir itu harus dari hati. Sesuatu yang disampaikan dari hati akan kena sampai ke hati juga. Jangan dari sini, wah mikir dari sini, ini harus begini, harus begini. Tidak, serahkan sama Allah. Ketika mau dakwah, bismillah ya Allah, ini dakwah ikhlas karena Allah, mengajak karena Allah, maka sampaikan dari hati. Jadi untuk menjawab tantangan zaman itu seperti apa? Belajar cara yang baik, kata-kata yang baik, belajar dari orang-orang, lalu tadi sampaikan dari hati. Oke? Tuh, yang berikutnya kiat-kiat menghadapi akhir zaman. Saya jabarkan ada 5. Pertama, kuatkan iman. Kuatkan iman. Ini sebagai kalau dalam motor itu sebagai ya penggeraknya itu iman. Kalau tidak ada iman, pincang. Bagaimana bisa bergerak diri kita tanpa iman? Ya. Pertama, kuatkan iman. Iman pada Allah. Yakin pada Allah. Akhir zaman banyak fitnah. Yakin pada Allah saja. Yang kedua, takwa. Tingkatkan ketakwaan. Al-khauf, rasa takut pada Allah. Laksanakan perintah Allah. Takwa, tingkatkan. Khauf. Jadi ketika akhir zaman ini, tingkatkan takut pada Allah. Sekarang ada menyebar wabah virus corona. Kalau hati-hati itu boleh, maka panik jangan. Panik jangan. Ya. Maka yang harus ditingkatkan adalah takwa. Takut pada Allah saja. Ada virus corona, kita takut sama Allah. Ya Allah, bagaimana kalau misalkan saya mati dalam keadaan su'ul khatimah, maka bergetar hati. Itu harus seperti itu. Akhirnya tingkatkan ibadahnya, kuat. Nah, yang ketiga, istiqamah. Tingkatkan istiqamah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum bihi tu'adun. Sesungguhnya orang yang mengatakan ya Rabbuna Allah, Rabb kami Allah, kemudian dia istiqamah, maka turun malaikat lalu berkata sama dia, Allah takhafu, jangan takut, wala tahzanu, jangan bersedih hati, dan beritahukanlah kabar gembira buat mereka tentang surga yang Allah janjikan. Tuh, jadi istiqomah. Al istiqomah khairun min alfi karamah. Istiqomah lebih baik daripada 1000 karamah. Anda sekarang sering saum, tingkatkan saum terus, istiqomah. Saumnya tambah saum Daud. Ketika saum Senin Kamis boleh, silakan. Lalu yang kedua, tahajud, tingkatkan terus, istiqomah. Tidak ada lagi yang lain di tahun-tahun yang penuh dengan fitnah itu. Kuncinya pendobraknya itu istiqomah. Yang berikutnya 4 adalah jangan tinggalkan majelis.
dalam lagi keadaan seperti ini, fitnah, lalu juga akhir zaman ini seperti sekarang ini seperti ini, maka jangan sampai tinggalkan majelis ta'lim. Harus mau secara online kajiannya, mau secara bagaimanapun, jangan sampai tinggalkan. Dan yang terakhir adalah sabar pada Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanyaan yang ditanyakan karena waktunya juga ini ya hampir habis, maka saya jawab satu pertanyaan lagi tentang, singkat saja ini ya. Oke, pertanyaannya, kenapa surat Al-Fatihah tidak dijadikan awal juz atau bagian dari juz-juz dalam Al-Quran? Syukron. Ini agak bingung pertanyaannya. Kenapa Al-Fatihah tidak dijadikan awal juz ya? Mungkin ini dikira Al-Fatihah di luar daripada juz ya. Jadi juz 1 ini dianggap sebagai surat Al-Baqarah mungkin ya. Padahal Al-Fatihah ini ya masuk di juz 1 masuk. Jadi Al-Fatihah memang pembuka juz. Ya, oke, silakan Anda boleh cek di Al-Qur'an Al-Fatihah, nanti dilihat di sana itu juz 1. Nah, yang bertanya ini buka Al-Qur'annya lalu dilihat juz 1 surah ke-1 7 ayat juz 1. Jadi juz pertama ini diambil dari surah Al-Fatihah. Mungkin kebiasaan orang menghafal ya, hafalan itu dari juz 1 itu kebiasaannya bukan dari Al-Fatihah tapi dari Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dari sana. Al-Fatihah kenapa? Karena sudah dihafalkan, sudah hafal. Jadi dianggap ini mungkin yang menanya Al-Fatihah ini di luar itu. Seperti itu. Padahal Al-Fatihah ini termasuk pada juz ya, juz 1. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu. Nanti kita di sisi yang lain ditambahkan. Ada door prize yang bagus pertanyaan ya, 2 pertanyaan tadi. Namanya disebutkan ya? Dari ukhti, ini kalau di sini Ziti Nur Azizah ya. Dari akunnya Ziti Nur Azizah. Ziti Nur Azizah. Tadi pertanyaan yang pertama ya, seorang istri bagaimana untuk menanyakan pada suami seperti itu. Yang kedua dari namanya Dewi Hidayaki. Tadi yang bertanya tentang surah Al-An'am dan Al-Isra itu. Nah, ini 2 penanya tuh, ada nanti door prize, nanti akan dihubungi langsung oleh panitianya ya, oleh tim kita akan dihubungi. Mudah-mudahan menjadi manfaat. Dan yang lainnya silakan ajukan pertanyaan-pertanyaannya nanti lewat nomor yang tertera diajukan. Insyaallah sebisa mungkin dijawab pertanyaannya. Kalau tidak bisa nanti ditangguhkan. Nanti cari referensi yang lebih valid, yang lebih afdal lagi. Kalau ada kekurangan nanti di sesi sekarang ada kekurangan, ini insya Allah ditambahkan di sesi berikutnya. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.